buat semua penonton tak kira di mana jua Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga dengan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan di negara kita ketika ini, kerana pandemik COVID-19 membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita bertemu dalam program online seminar yang akan berlangsung selama 7 hari berturut-turut, bertemakan harapan melalui COVID-19, pastinya sangat sesuai dengan peristiwa yang berlaku di seluruh dunia ketika ini. Ini akan memberi kita lebih banyak pengetahuan serta informasi mengenai Sang Pencipta kita dan membawa kita ingin mengenali Dia dengan lebih mendalam. Bersama kita, seorang pendeta iaitu Pastor Jacob Tupek yang akan menjadi pembicara tetap kita, bakal mengupas tajuk-tajuk penting dalam mendorong hubungan kita lebih erat dengan Tuhan. Beliau merupakan seorang pembicara yang berpengalaman dan Anda akan menantikan khotbah yang seterusnya daripada beliau. Saya Molly, selaku pemimpin atau cara kita sepanjang online seminar ini berlangsung. Pemimpin nyanyian kita pada hari ini ialah Pastor Jogeri dan Puan Dorothy. Doa pembukaan akan dilayangkan oleh Pastor Semile Tajau. Persembahan istimewa akan disampaikan oleh Saudara Yunus Apok. Khotbah akan dibawakan oleh Pastor Jacob Tupek dengan tajuk pertama pada hari ini ialah Kelegaan dari Ketidakpastian. Dan seterusnya doa penutup akan dilayangkan oleh Pastor Jacob Tupek. Lagu tema kita berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Sepanjang perjumpaan ini, kami ada kumpulan berdoa terdiri dari para pendeta kita di seluruh daerah yang akan bergabung untuk sedia berdoa bagi Anda semua. Sampaikan permohonan Anda melalui aplikasi WhatsApp di nombor telefon 016 900 8820 atau ruangan komen. Selain itu, kami ingin memberikan Anda buku Hope for Tomorrow secara percuma. Hubungi kami melalui nombor yang sama atau melalui ruangan komen untuk memberi maklumat Anda agar kami boleh mengirimkannya kepada Anda. Marilah kita sama-sama nyanyikan lagu kita yang pertama, Mari Bernyanyi Serta Bersukaria. Bernyanyi serta bersukaria, tak lama lagi kita pulang. Malam lenyaplah, maka siang datanglah, tak lama lagi kita pulang. Tak lama lagi, habislah kesusahan. Sungguh bertemu dalam rumah Tuhanmu. Tak lama lagi kita pulang. Kita bekerja selama adalah waktu. Tak lama lagi kita pulang. Oleh berkat disegarkan jiwaku, tak lama lagi kita pulang. Tak lama lagi, habislah kesusahan. Sungguh bertemu dalam rumah Tuhanmu. Tak lama lagi kita pulang. Kita tolonglah orang yang dalam susah. Tak lama lagi kita pulang. Kita masyurkan kasih-Nya Tuhan Yesus.
tak lama lagi kita pulang. Tak lama lagi, tak lama lagi, habislah kesusahan. Sungguh bertemu dalam rumah Tuhanmu. Tak lama lagi kita pulang. Aman sentosa dalam negeri yang indah. Tak lama lagi kita pulang. Air mata dan duka cita hilanglah. Tak lama lagi kita pulang. Tak lama lagi, tak lama lagi, habislah kesusahan. Sungguh bertemu dalam rumah Tuhanmu. Tak lama lagi kita pulang. Lagu pujian kita seterusnya adalah Tuhan Jadi Pemimpinku. Tuhan jadi pemimpinku, syukur ku berikan padanya. Di mana aku berjalan,
Pada hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami pada saat ini karena kami dapat melalui siaran ini kami akan diberkati dengan khotbah-khotbah yang akan dibawa oleh pendeta kami, yaitu Pastor Jacob Tupek. Dan terima kasih sebentar tadi kami telah menyanyikan lagu tema kami, yaitu Tuhan Jawaban Hidupku. Sebab Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang boleh menjawab segala persoalan dalam hidup kami. Berkati kami pada saat ini, supaya Roh Al-Kudus-Mu bersama dengan kami. Dengan bertemakan seminar kami kali ini, yaitu pengharapan melampaui COVID-19. Biarlah ini semua menjadi berkat untuk semua kami yang menonton, tidak memilih dimanapun kami berada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan Roh-Mu, supaya sentuhan kuasa Roh Kudus Tuhan dapat memimpin kami ke Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kerana mendengar doa kami, berkati perkumpulan kami dan semua penonton di YouTube dan Facebook, supaya kami sama-sama menonton dan menjadi saksi untuk Tuhan kali ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Putra dan juga Juru Selamat kami. Amin. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be just a closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Just a closer walk, just a closer walk. Granted, Jesus is my plea. Just a closer walk, just a closer walk. Daily walking close to Thee, let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to Thy kingdom shows, to Thy show. Just a closer walk with Thee. Just a closer walk, just a closer walk. Granted, Jesus
is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let it be, dear Lord, let it be. Selamat datang ke series yang amat unik sekali ini. Kenapa saya kata unik? Karena ini merupakan julung kalinya kita berkumpul bukan di satu bangunan. Kebiasaan apabila kita mengadakan sesi kebangunan rohani, kita akan berkumpul di satu dewan yang besar ataupun bangunan yang besar untuk kita bersama. Namun kini kita tidak lagi memerlukan itu walaupun kita telah dikekang oleh banyak keadaan pada ketika ini. Makanya dunia yang telah berubah tidak dapat mengawal untuk Injil ini terus menjangkau jiwa. Karena Yesus menggunakan apa saja cara untuk menyelamatkan umat manusia. Hari ini kita sedang bergolak dalam krisis yang sangat besar yang pernah terjadi sejak Perang Dunia yang Kedua. Ramai yang sakit, ramai yang mati setiap hari, ramai yang hidup dalam ketakutan karena coronavirus. Namun krisis ini boleh bertukar menjadi sesuatu peluang yang amat besar untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini, sebagai umat percaya, kita boleh berdoa untuk orang lain. Kita boleh membantu orang lain dalam cara yang mana Tuhan tunjukkan bagi kita. Kita boleh berkongsi mengenai kasih Yesus di tengah-tengah krisis yang melanda seluruh dunia pada ketika ini. Kalau gereja adalah satu bangunan, maka mereka ataupun dunia sudah berjaya lockdown. Satu bahasa yang baru yang tidak pernah kita guna sebelum ini. Dunia sudah menutup Christianity. Sekiranya gereja adalah satu acara, maka dunia telah berjaya membatalkan acara kebaktian dan pemujian kita kepada Tuhan. Tetapi gereja lebih daripada satu bangunan. Gereja lebih daripada satu acara. Gereja yang sebenarnya adalah kamu. Gereja yang sebenarnya adalah saya. Dan sebagai gereja, kita ada kabar baik yang sangat-sangat diperlukan dunia pada ketika ini. Kabar penuh pengharapan kepada dunia yang hilang pengharapan ketika ini. Sebagai gereja, kita telah dijanjikan kuasa oleh Yesus, kuasa yang luar biasa. Yesus berkata, semua kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan kamu akan menjadi saksiku setelah kamu menerima kuasa Roh Al-Kudus. Dan kamu akan menjadi saksi yang luar biasa bagi Yesus. Anak-anak Tuhan yang dikasihi, kamu temui acara ini bukan secara kebetulan. Tetapi Tuhan telah memanggil kamu dan saya, telah memanggil kita semua. Dan kita telah mendengar suaranya karena kita adalah domba-dombanya. Maka sebagai satu pasukan kawanan domba Allah yang besar, saya memperlawa Anda untuk menjadi saksi yang membawa kabar baik kepada dunia pada ketika ini. Cara termudah untuk kita berbuat demikian, menjadi saksi bagi Tuhan, adalah dengan copy link ini. Agar Anda boleh kongsikan berita baik yang kita akan kongsikan daripada malam ke malam seterusnya dengan orang lain yang belum mengenal Tuhan, dengan sahabat dan teman dan keluarga Anda. Maka jadilah kita seperti seorang wanita Samaria yang setelah bertemu Yesus di perigi, dia segera kembali ke pekan dan memberitahu orang lain akan Yesus. Marilah lihat Yesus yang telah memberitahu segala-galanya mengenai aku. Mungkinkah dia juru selamat?
Mungkinkah dia akan juga memberi harapan bagimu? Wanita Samaria mendapat pengharapan baru dalam Yesus. Begitu juga kamu dan saya boleh menjadi berkat yang terbesar bagi ramai orang di luar sana yang hidup dalam ketakutan, yang hidup tanpa pengharapan, dan mereka saat ini memerlukan kabar baik. Mereka saat ini memerlukan kabar pengharapan, dan kamu boleh berkongsi melalui link ini agar mereka juga mendengar kabar baik yang akan kita kongsi bersama daripada bermula malam ini hingga seterusnya pada 7 malam berturut-turut ini. Jadi lakukan sekarang, karena tindakan Anda yang berkongsi link ini akan menyelamatkan seseorang. Tindakan kita yang berkongsi message ini, kesaksian Yesus, boleh menyelamatkan orang lain yang mungkin tengah dalam kemurungan, yang mungkin tengah berduka dan putus asa pada saat ini. Untuk sekian lama, kita telah dibendung oleh peraturan yang mengawal pergerakan kita. Namun teknologi hari ini membuat kita boleh berkumpul dan bersatu sebagai satu jumlah yang besar dalam Tuhan. Jadi selamat bergabung dalam online seminar pengharapan melampaui COVID-19. Dimanapun Anda berada, dari Sarawak hingga ke Sabah, dari semenanjung Malaysia hingga ke Indonesia, dan di mana-mana saja Anda berada yang dapat mendengar siaran ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat kita bergabung dalam memuji dan menyembah Tuhan. Di sini kita tidak akan berbicara mengenai agama, karena kita tidak pernah akan selesai kalau kita ingin membedakan agama-agama dalam dunia ini. Tetapi saya mau berkongsi mengenai Yesus dan mengapa dia satu-satunya harapan untuk kita, dan bagaimana kita memperoleh pengharapan daripada Yesus, dan lebih daripada itu bagaimana kita boleh memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Kamu mungkin telah menjadi Kristen sejak kecil, tetapi kamu pergi ke gereja hanya sekadar mengikut ibu bapa, karena itu agama mereka. Christianity itu satu rutin yang telah kamu jalani sekian lama, tetapi kamu belum benar-benar mengenal Yesus di dalam kehidupan kamu. Kalau mengikut peraturan, kalau menurut segala ajaran dan hukum agama itu akan memberikan keselamatan bagi kita, maka orang Farisi adalah orang yang pasti mendapat keselamatan dan mendapat kehidupan yang kekal. Namun bangsa ini juga adalah bangsa yang telah membunuh Kristus. Walaupun bangsa ini, bangsa yang menjadi penurut segala hukum dan taat setia menurut segala perintah, namun mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Juru Selamat karena mereka tidak datang kepadanya. Maka janganlah ketinggalan dalam 7 malam online seminar ini bersama saya, Jacob Tupek, sebagai pembicara kita selama 7 malam ini, untuk kita mengenal lebih dalam mengenai Yesus dan apa yang dia boleh lakukan untuk kamu dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang untuk menyembah Engkau, dan umat-Mu telah bersedia mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakan diri-Mu, agar kami mengenal Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sejak kebelakangan ini, kita mungkin sering mendengar orang berkata, saya tidak pernah melihat maupun mengalami perkara seperti yang kita alami ketika ini. Kita diperintah untuk berkurung, ada yang kena karantin, setiap hari laporan kematian demi kematian, setiap hari kita mendengar ramai orang yang dicangkiti coronavirus, dan jumlah itu semakin menular, semakin menjadi-jadi saat ini. Dan yang sedih sekali, apabila kematian akibat virus ini terjadi kepada keluarga kita, kita tidak dapat berpeluang untuk melihat wajah mereka walaupun kali terakhir. Kita tidak dapat peluang menemani mereka untuk dikuburkan, karena terlalu virus itu tidak selamat untuk kita berada bersama dengan mereka. Sangat sedih sekali apabila ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Namun
Itulah kenyataan. Itulah satu krisis yang amat dahsyat yang tidak pernah kita alami sebelum ini. Ramai yang berpikir dunia ini sudah berada di ambang. Tetapi ambang apa? Ya, kita tidak mengetahui bagaimanakah hari esok dan hari-hari seterusnya. Ramai yang hidup dalam ketakutan, ramai yang hidup dalam ketidaktentuan dan kegusaran pada saat ini. Kamu tahu, para penyelidik telah memberitahu bahwa tekanan yang terhasil daripada perasaan yang tidak pasti, perasaan yang tidak mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya, akan bukan saja membuatkan kita berasa resah, tetapi ianya tidak sehat. Malah perasaan itu lama-kelamaan boleh memusnahkan dan membunuh diri kita. Beberapa tahun yang lalu, para penyelidik di Belanda telah melakukan pencobaan di mana mereka memberitahu satu kumpulan orang yang mana mereka akan diberikan 20 kejutan yang sangat besar. Maka kumpulan yang kedua lagi, mereka katakan kamu akan menerima 3 saja kejutan besar dan 17 yang lainnya adalah lebih kecil, lebih ringan. Dan dalam penemuan tersebut, kajian mendapati mereka yang mendapat kejutan yang besar itu hidup dengan lebih tabah, lebih aman dibandingkan dengan kumpulan kedua yang tidak mengetahui bilakah mereka akan mendapat kejutan yang besar. Dan mereka tertunggu-tunggu, mereka ternanti-nanti dan tidak mengetahui akan bilanya akan berlaku. Keadaan demikian menyebabkan mereka hidup dalam ketakutan. Keadaan demikian menyebabkan jantung mereka lebih cepat dan itulah yang menjadikan mereka tidak selesa. Bukannya kekuatan kejutan yang diberikan, tetapi ketidakpastian itu, ketidaktentuan itu yang membuatkan mereka menjadi takut dan gusar. Dalam kajian yang lain, pesakit yang telah dibedah dan diberitahu bahwa penyakit itu akan kekal bersama mereka, hidup mereka selepas 6 bulan pembedahan jauh lebih aman. Mereka lebih damai dibandingkan dengan satu kumpulan yang lain yang dikatakan pembedahan kamu berjaya, tetapi kemungkinan besar kamu akan mendapat penyakit itu. Ianya akan berulang kembali. Mendengar perkataan kemungkinan itu menyebabkan mereka hidup dalam keraguan, hidup dalam kemurungan, menanti saat adakah mereka akan sakit semula. Dan mengulas mengenai kajian ini, seorang psikologi Harvard, Dr. Daniel Gilbert, menyimpulkan penemuan ini. Dia berkata, masa yang tidak menentu membuat kita terdampar dalam keadaan yang tidak bahagia dengan tidak ada yang dapat kita lakukan melain menunggu. Jadi dia katakan kalau masa yang menyebabkan kita tidak bahagia adalah masa yang mana yang membuatkan kita tertunggu-tunggu. Menunggu itu satu penyiksaan. Kajian ini sangat benar sekali dan itulah yang ramai sedang alami saat ini. Ramai yang terus menunggu-nunggu saat bilakah kita akan dibebaskan daripada perintah berkurung. Dan kalau itu telah dilonggarkan dan kalau perintah berkurung tidak ada lagi, apakah seterusnya? Kita masih bertanya-tanya mengenai apa yang akan berlaku selepas ini. Kita hidup dalam keadaan yang tidak ada ketentuan dan kepastian, yang itulah yang menyebabkan kita berasa takut dan tidak aman saat ini. Bukan saja kajian itu benar dan terbukti nyata pada hari ini, namun keadaan serupa terjadi sekitar 3.000 tahun yang lalu, yang mana bila Musa mengatakan yang dia akan mati dan dia tidak akan menyertai bangsa Israel untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan. Setelah 40 tahun memimpin mereka di padang belantara, kini Musa telah tua dan dia sudah berusia sekitar 120 tahun. Dan Tuhan berkata kepada Musa, dia berkata, kamu tidak akan menyeberangi sungai Jordan ini. Di dalam Ulangan 31 ayat 2.
Tuhan menyatakan kamu tidak akan menyeberangi sungai Jordan. Makanya Musa memberitahukan kepada bangsa Israel yang dia tidak akan meneruskan perjalanan bersama dengan mereka. Dia tidak akan memimpin mereka. Bayangkan, setelah sekian lama Musa memimpin mereka. Dan kini tiba-tiba apabila mereka sudah sampai di sempadan yang dipisah hanya oleh sungai Jordan, yang dipisah hanya tembok Jericho dan tentara yang akan mereka hadapi, itulah benteng terakhir mereka untuk memiliki tanah Kanaan. Dan Musa berkata, saya tidak akan pergi bersama dengan kamu. Sudah pasti berita itu mengejutkan mereka, karena mereka kini diancam oleh satu keadaan yang tidak ada ketentuan. Mungkinkah mereka akan terkandas di sempadan itu? Mungkinkah mereka tidak dapat menyeberang karena tidak ada pemimpin yang memimpin mereka selama ini? Dan itu adalah satu penantian. Itu adalah satu penyiksaan. Dan berapa lamakah mereka harus menunggu? Sekiranya mereka harus menunggu lagi. Dan benar seperti lagu Lestari, lagunya yang berbunyi, penantian satu siksa yang tidak tertanggung. Tetapi dalam lagu itu juga dia mengatakan apa? Tetapi kepastian satu penawar. Musa bagaimanapun tahu penantian itu tidak baik. Maka dia memanggil bangsa Israel dengan mengumpul mereka untuk datang. Karena dia ingin memberikan satu amanat akhir bagi mereka. Dan di hadapan pengganti dia, Joshua yang telah terpilih untuk mengganti dia mengumpulkan ramai orang dan berkata kepada bangsa ini di dalam buku Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-7 dan ke-8. Musa mengatakan kepada bangsa ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, di mana Tuhan akan memberikan kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai memilikinya. Sebab Tuhan sendiri, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, janji itu sangat mengubati bangsa Israel. Dan janji itu bukan saja janji untuk bangsa Israel. Janji itu adalah janji untuk kamu dan saya pada hari ini. Janji di mana kita hidup dalam ketidakketentuan pada ketika ini. Namun kita boleh mendapat kekuatan dan kegembiraan apabila kita menyerahkan perjalanan hidup ini dan mempercayai pimpinan Tuhan dalam diri kita. Tuhan sendiri berjanji, saya akan menyertai engkau. Allah yang berjanji adalah Allah yang sentiasa menepati janjinya. Oleh itu, Dia boleh dipercayai. Dia menepati janjinya kepada bangsa Israel dan Dia akan menepati janji itu juga kepada kamu dan saya. Tuhan kita bukanlah seperti Tuhan Allah yang lain. Di dalam buku Korin 10 ayat 14, Dia adalah Tuhan yang memberikan air kepada bangsa ini ketika mereka di padang gurun kehausan tiada air. Dialah batu itu yang mengeluarkan air. Ketika mereka tiada mana, Dia turunkan mana menjadi makanan bagi mereka di padang belantara. Dan Dialah mana yang dilambangkan yang akan diturunkan dari surga menjadi manusia. Karena Yesus adalah roti hidup bagi semua kita. Dan Dialah Tuhan dan Allah kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ialah Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Yang memimpin bangsa Israel bukanlah Musa, tetapi Tuhan yang di hadapan mereka. Puji Tuhan, karena kita ada pemimpin seperti Musa. Kita ada penggantinya seperti Joshua. Musa adalah yang maju ke depan berjumpa dengan Fero dan menuntut pembebasan bangsa Israel. Dia adalah yang mengangkatkan tongkatnya tinggi di Laut Merah dan terbelah dua, dan mereka berjalan di dasar laut yang kering.
Musa adalah pemimpin yang berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai dan mendapatkan hukum 10. Musa adalah pemimpin mereka selama ini. Terima kasih karena kita ada pemimpin seperti Musa. Terima kasih karena kita ada ibu bapa yang rindukan Tuhan yang telah membimbing kita sejak lahir lagi. Terima kasih karena kita ada pendeta yang setia melayani dalam pelayanan mereka. Terima kasih karena Tuhan memberikan kita teman sejati, jiran tetangga dan rakan sekerja yang setia dalam menemani kita dalam berbagai cabaran kehidupan kita selama ini. Namun sadarlah, suatu ketika nanti mereka ini tidak akan selama-lamanya di samping kita. Mereka diberi untuk satu ketika untuk menuntun kita kepada Tuhan, dan akhirnya kita akan mengerti yang memimpin kita seterusnya dalam kehidupan ini, apabila ketiadaan mereka ini lagi, adalah Yesus itu sendiri. Adalah Tuhan yang mendului umatnya apabila mereka keluar daripada Mesir. Musa hanyalah pemimpin mereka, tetapi dia hanya mengikuti Tuhan, ya, karena Tuhan itu dinyatakan dalam awan yang tebal di siang hari dan di malam hari pula menjadi tiang api di waktu malam, memberikan sinar dan terang bagi jalan mereka. Tuhanlah yang di hadapan mereka sekali dan bukannya Musa. Makanya apabila Anda merasa tidak yakin, apabila kita merasa kegusaran dalam kehidupan kita dan meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka pastikanlah, yakinilah diri kita seperti mana Tuhan telah memimpin bangsa Israel. Meskipun kita tidak melihat awan dan api di malam hari, namun kita sangat pasti perjalanan kita tidak kesorangan, karena Tuhan pasti membimbing kita. Dia pasti menemani kita, malah dahulu di hadapan kita untuk membuka jalan agar kita selamat di dalam perjalanan kita. Percayalah akan kehadiran Dia dalam kehidupan kita, karena Dia tidak akan meninggalkan kita dan akan bersama dengan kita selamanya. Saudara, ketika Anda merasa tidak pasti, ketika kita khawatir, Tuhan telah menyelamatkan Anda dan saya selama ini. Selama perjalanan Anda sejak lahir hingga saat ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Di mana kita berada saat ini adalah karena bimbingan Tuhan yang telah bersama dengan kita. Makanya kalau Dia telah bersama dengan kita selama ini, kita yakin yang Dia akan terus bersama dengan kita. Lihatlah ke bawah, lihatlah ke hati kita, lihatlah ke dalamnya, dan ketahuilah di sana adalah takhta Tuhan. Di sanalah Dia berada. Karena satu nama Tuhan adalah apa? Immanuel, maksudnya Tuhan berserta kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan ini menjadi manusia dan tinggal bersama kita manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Kamu boleh menaruh iman dan kepercayaan dalam Dia. Kita boleh yakin karena Dia pasti akan menemani kita dalam kehidupan kita ini. Mahupun kita berdepan dengan berbagai cabaran, namun kita memiliki nahoda yang mampu mengatasi segala liku-liku kehidupan kita. Maukah saudara dipimpin oleh Yesus yang mampu mengatasi segala langkah, segala penghadang di hadapan kita, sehingga Dia percaya membawa bangsa Israel ke Kanaan? Dia memiliki kekuasaan yang mampu membawa kita mengatasi apapun rintangan yang kita alami. Musa tidak pernah mengatakan musuh yang bakal mereka tentang apabila mereka masuk ke tanah Kanaan tidak membahayakan mereka. Tetapi dia mengingatkan kepada mereka, yaitu Tuhan akan memimpin mereka. Tuhan akan berjalan dahulu daripada mereka. Dan Tuhan telah menepati janjinya. Dan kepercayaan itu, keyakinan atas pimpinan Tuhan itulah yang memberikan kepastian. Ingat suatu ketika apabila bangsa ini murtad dan mau kembali ke Mesir, Tuhan sangat marah dan mengatakan kepada Musa, saya tidak akan bersama dengan kamu. Kamu pergilah. Saya akan mengirim malaikat untuk membawa kamu pergi ke tanah yang telah kujanjikan. Dan Musa katakan apa? Tuhan, lebih baik tinggal di padang belantara bersama dengan kamu daripada pergi ke tanah yang penuh dengan madu dan susu tanpa Tuhan. Mereka mengerti
kehadiran Tuhan itu sangat-sangat penting dalam kehidupan mereka. Saudara, ketika murid-murid Yesus bersama dengannya di Danau Galilea, ribut mula bertiup dengan kencang dan laut mula bergelora. Murid-murid Yesus dalam ketakutan, namun Yesus sedang tidur dengan nyenyak dalam perahu. Mereka bangunkan Yesus dan dia bangkit dan meneduhkan angin dan gelombang. Saudara, hari ini benar coronavirus menakutkan kita semua. Perintah berkurung merisaukan kita. Kemelesetan ekonomi menggugat kestabilan kita. Namun bila kita tahu yang Yesus menyertai kita, tidak kira apapun yang menggoncang bumi maupun kehidupan kita, seperti lagu With Jesus in the vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. Bila Yesus ada dalam perahu, kita boleh apa? Tersenyum di tengah badai ini. Sahabat yang dikasihi, mungkin akan lebih banyak goncangan yang akan kita hadapi di masa mendatang. Namun Anda bijak sekiranya Anda telah memilih untuk membina hidupmu pada Yesus. Dia adalah satu-satunya landasan yang teguh, yang terbukti bertahan dalam segala ujian. Bahkan kubur, kematian pun sekali tidak dapat mengawalnya. Kalau dia dapat menyelesaikan hal kematian, tidak ada yang kamu yang masih hidup ini yang tiada penyelesaiannya kalau kita hidup berdasar pada Yesus. Bangunlah hidupmu, benalah hidupmu di atas Yesus. Dan ketika bumi kita bergoncang, ketika semua yang di sekitar kita ini hancur, namun hidup kita yang terbina atas dasar yang kukuh, yang utuh, yaitu Yesus batu karang kita, maka kita akan yakin kita akan terus berdiri dengan teguh selama-lamanya. Saudara, sertai saya dalam siri selanjutnya untuk mengetahui apa lagi yang Yesus ingin berikan kepadamu. Malam ini dia menjanjikan pimpinan yang pasti yang akan bersama dengan kita, tidak kira apapun yang kita lalui. Gelombang, angin kencang dan badai sekalipun, dia mampu menenangkan kalau dia yang menjadi nahoda dalam hidup kita. Dan dia ingin memberikan lebih daripada itu. Dia ingin memberikan lebih daripada kepastian pimpinan. Ketahuilah selanjutnya, sertai kami. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita saat ini, saya ingin menawarkan buku percuma untuk Anda. Buku ini berjudul Hope Beyond Tomorrow, pengharapan melampaui hari esok. Kamu inginkan buku ini? Setiap lembaran buku ini penuh dengan mesej pengharapan. Dan kamu akan mengenali Tuhan yang amat-amat menyayangi kamu. Dan dia mempunyai rencana keselamatan, menyelamatkan dunia kita ini, dan memberikan kita pengharapan dan kehidupan yang baru. Untuk mendapatkan buku ini secara percuma, kamu boleh nyatakan keinginan kamu di dalam Facebook ini ataupun di saluran komen dalam YouTube ini, maupun kamu langsung terus WhatsApp kepada nomor yang tertera di screen itu dan nyatakan, berikan alamat Anda dan kami akan mengirimkan buku ini secara percuma untuk Anda. Jadi saya juga ingin mempelawak Anda yang ada doa permohonan. Kami ada kumpulan pastor-pastor yang ingin berdoa untuk Anda. Dan kalau Anda ada doa permohonan, nyatakan juga di dalam Facebook ini ataupun YouTube ini di dalam section komen, ataupun langsung kepada WhatsApp di nomor yang tertera dalam screen ini, supaya pastor-pastor boleh berdoa untuk Anda. Jadi mari kita berdoa sebelum kita berpisah. Bapa di surga, terima kasih atas kabar penuh pengharapan yang kami dengar sebentar tadi. Tuhan telah menunjukkan kami satu kepastian dan tidak mau kami terus menunggu-nunggu tanpa mengetahui apakah hari esok. Walaupun kami tidak mengetahui bagaimana kehidupan seterusnya, namun yang pasti Tuhan telah menjanjikan akan berjalan bersama dengan kami, akan melangkah dan tidak pernah akan meninggalkan kami. Biarlah keyakinan itu dimiliki oleh semua umat-Mu.
agar mereka berasa yakin dan boleh maju ke depan mengetahui Tuhan ada rencana yang baik untuk mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sebelum itu, dengarlah juga lagu dari Maria Simon sebagai pengakhir pertemuan kita sehingga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Selesai sudah program kita pada hari yang pertama. Semoga Anda mendapat lebih banyak informasi melalui khotbah yang telah disampaikan. Sehingga kita berjumpa lagi esok pada waktu yang sama dalam program online seminar, dan semoga Tuhan memberkati.